Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Kali ini akan menceritakan tentang Kiai Zubair Dahlan saat penumpasan PKI di daerah Sarang. Cerita ini dikutip dari buku Kiai Haji Zubair Dahlan, Kontribusi Kiai Sarang untuk Nusantara dan Dunia Islam, karya Amirul Ulum. Kiai Zubair adalah seorang ulama yang mempunyai jiwa nasionalisme luar biasa. Kecintaannya kepada negara tidak diragukan lagi. Hal itu sudah terbukti dengan kiprah beliau dalam menumpas penjajah dan menjaga keutuhan NKRI. Setiap pembelajaran Kiai Zubair memberi spirit terhadap para santri apa arti penting mencintai tanah air. Selain itu beliau menanamkan jiwa nasionalisme kepada keluarganya, terlebih kepada anak-anaknya hingga terlahir seorang ulama, guru bangsa yaitu Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Namun, sebelum dilanjut silakan dukung channel Latazan ID dengan cara subscribe, like, dan share agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Partai Komunis Indonesia atau PKI, adalah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914 Masehi. PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, sebelum akhirnya dibubarkan pada 1965. PKI juga pernah membuat Indonesia trauma akan pengkhianatannya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia merasa resah dengan adanya agresi PKI pada tanggal 30 September. Ketika PKI melancarkan misinya yang dikenal dengan G30 SPKI, banyak jenderal, kiai dan santri yang dibunuh dengan kejam, mereka disiksa, dianiaya, kemudian diakhiri hidupnya. Para jenderal tersebut mati dengan mengenaskan dan dibuang di sumur lubang buaya. Umat Islam tidak terima dengan kekejaman yang dilakukan oleh para PKI tersebut. Akhirnya mereka melakukan tindakan balik dengan menangkapi para PKI yang sudah berkhianat kepada NKRI. Kiai Zubair Dahlan mengajak para Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama untuk membersihkan wilayah Sarang dari PKI. Mereka pun akhirnya banyak yang tertangkap. Ketika para PKI hendak dihukum mati, Kiai Zubair Dahlan melarang keputusan tersebut. Beliau mengusulkan agar para PKI yang tertangkap di penjara saja di tempat yang kini digunakan sebagai gedung MPG. Jika masa penahanannya sudah selesai, mereka akan dibebaskan. Barangkali mereka insaf dan keturunannya tidak lagi mengikuti jejak PKI, namun memeluk Islam dan beramal kebajikan. Apa yang dilakukan oleh Kiai Zubair Dahlan ini persis dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif dan ditolak oleh warganya, bahkan beliau dilukai, maka malaikat Jibril yang iba dan kasihan melihat penderitaan sang Nabi. Ia menawarkan diri untuk menghukum penduduk Taif dengan menjatuhkan gunung kepada mereka. Namun, Rasulullah melarang keputusan tersebut, dengan harapan barangkali keturunan penduduk Taif di kemudian hari akan ada yang memeluk ajaran Islam. Sungguh mulia akhlak baginda Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika, Kiai Zubair Dahlan difitnah oleh kelompok PNI, Partai Nasional Indonesia, garis merah yang mengharuskan beliau berhubungan dengan hukum. Dengan izin Allah, berkah doa Kiai Imam Halil, beliau dibebaskan. Karena ulah mereka yang tidak suka dengan Kiai dan santri, saat mereka meninggal dan meminta Kiai Zubair Dahlan untuk mensalatinya, maka beliau pun ogah memenuhi permintaan tersebut. Hal ini disebabkan tidak lain karena ulah mereka sendiri yang tidak suka dengan ajaran Islam. Geting kiai dan santri, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, mulai dari jajaran atas hingga bawah, sangat setia dengan negaranya. Mereka yang memperjuangkan dan mereka pula lah yang akan mempertahankannya dari musuh-musuh yang hendak menghancurkan atau mengkoyak bangunan besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Zubair Dahlan bagian terpenting dari para kiai Nahdlatul Ulama, khususnya wilayah Rembang dan Jawa Tengah. Ia senantiasa akan setia dengan bangsanya. Kiai Zubair Dahlan senantiasa menanamkan cinta tanah air kepada keluarganya. Kesemangatan mencintai tanah air yang berlandaskan agama ini, diwarisi oleh keturunannya, salah satunya adalah Kiai Maimun Zubair. Jika ada acara penting kenegaraan, beliau sering memakai songkok nasional, peci hitam, seperti yang dipakai oleh Presiden Soekarno. Juga, ketika ada tamu penting kenegaraan, semisal ada kunjungan presiden, wakil presiden, atau menteri, maka ia sering ikut berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Itulah sedikit kisah Kiai Zubair saat melawan PKI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.